Halo Sobat KRS, berjumpa dengan kita dari tim klinik Rumah Swadaya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3. Pada kesempatan ini, kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan rumah layak huni. Kita sering mendengar rumah layak huni dan lain sebagainya, dan kita sudah sangat sering bahwa di negara kita kekurangan banyak rumah. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR itu sekitar 9 juta lebih untuk backlog perumahan. Dan 26 juta sekian itu rumah tidak layak huni. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan sandang, pangan, papan. Karena rumah adalah sebagai hak bagi warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak, terjangkau dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Jadi pemerintah berkewajiban menyediakan hal-hal tersebut, menyediakan hak-hak dasar bagi warganya. Itu rumah yang layak huni. Terus apa sih yang disebut oleh rumah tidak layak huni? Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, sanitasi, dan penghawaan. Itu mungkin sederhananya dari rumah tidak layak huni. Apakah sudah cukup luas, cukup ini? Nah, itu sudah layak. Tentunya karena ini ngomong layak, setiap orang punya standar berbeda-beda. Tapi kalau layak, standarnya adalah SNI dan ketentuan-ketentuan lainnya. Kemudian rumah seperti apa yang disebut rumah layak huni? Kita di Klinik Rumah Swadaya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3 menganggap rumah layak huni itu memenuhi 3 kriteria besar. Pertama, aman. Aman itu lokasinya aman. Aman dari bencana alam, aman dari banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian legalitas. Nah, legalitasnya juga tercapai. Itu tanah milik sendiri, atau milik orang lain dengan perjanjian tertentu, atau perizinan-perizinan lainnya. Jadi aman itu lokasi, legalitas. Kemudian kualitas. Kualitas rumahnya tentu dari struktur bangunan, dari penghawaan, pencahayaan, sanitasi, air minum. Nah, itu juga harus memenuhi kualitasnya. Itu dari sisi aman. Kemudian terjangkau. Di sini rumah yang terjangkau itu oleh daya beli masyarakat. Karena yang bermasalah adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Yang daya belinya tentu terbatas. Kalau yang duitnya banyak tidak ada masalah. Kemudian bila terjangkau itu baik misalnya dia harus mengajukan kredit, maka uang mukanya terjangkau. Kemudian angsurannya terjangkau, terus jangka waktunya tentunya itu juga bisa dijangkau oleh masyarakat tersebut. Kemudian ada jaminan harga di sana. Misalnya kalau di Indonesia rumah subsidi menetapkan saat ini adalah 166 juta. Itu jaminan harga. Jadi tidak boleh developer mengembangkan atau menaikkan harga rumahnya semaunya, itu tidak boleh. Kemudian berkelanjutan, ramah lingkungan dan berkeadilan. Tentu adil ini bukan hanya bagi orang-orang yang ada di dalam rumah, tapi tentunya juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian rumah itu sebenarnya kalau kita mau membagi beberapa hal, itu adalah ada beberapa. Pertama, rumah sebagai kebutuhan primer, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, itu sebagai tempat tinggal menjadi kebutuhan primer. Kemudian rumah itu juga menjadi kebutuhan sosial. Di sana ada penghargaan, aktualisasi diri. Nah, rumah itu juga bisa menjadi satu investasi. Itu Bapak Ibu Saudara yang kita dimaksud dengan rumah layak huni. Kemudian karena menyangkut NBR, karena menyangkut subsidi, nah, tentunya itu bukan rumah mewah atau bukan tentang rumah komersil, tapi rumah-rumah yang kita anggap sederhana. Kemudian definisi dari rumah sederhana itu apa sih? Dari beberapa aturan yang ada di Indonesia, rumah sederhana adalah rumah yang maksimal luasnya itu 72 meter persegi.
untuk 1 lantai dan 90 meter persegi itu untuk 2 lantai. Itu yang ada di dalam PP 16. Kemudian yang dibangun dengan luas kapling antara 54 meter persegi sampai 200. Dengan biaya pembangunan per meter persegi tidak melampaui satuan biaya dari perumahan dinas kelas C. Kalau misalnya di Jawa Tengah itu sekitar 3.400.000 Kemudian yang sering kita sebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kita sering salah menyebut apa sih masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Permen PU adalah masyarakat yang maksimal di luar Papua dan Papua Barat pendapatannya itu 7 juta untuk lajang dan 8 juta untuk yang sudah berkeluarga. Mungkin demikian sobat-sobat Klinik Rumah Swadaya untuk sesi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan rumah layak huni. Kita akan membahas selanjutnya bagaimana mendapatkan rumah, bagaimana membangun rumah dalam sesi selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton video ini. Salam sehat, salam hormat, dan tetap semangat.